Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Intan di pembelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai zat adiktif. Sudah siap? Let's go! Zat adiktif atau yang sering dikenal dengan NAPSA, yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau ingin menggunakannya secara terus-menerus. Zat adiktif berdasarkan asalnya atau bahan pembuatnya dibagi menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1 hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya, kokain dan ganja. Golongan 2 berhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya, morfin dan petidin. Golongan 3 berhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya, kodein. Psikotropika, zat atau obat sintetis yang berhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dapat menurunkan kinerja otak atau merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan kelainan perilaku yang disertai dengan timbulnya halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, dan menyebabkan ketergantungan. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan 1 hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat untuk mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya, ekstasi. Golongan 2 berhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya, sabu-sabu. Golongan 3 berhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya, fenobarbital. Golongan 4 berhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya, diazepam. Zat adiktif lainnya. Zat adiktif ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin pernah dan sering kita konsumsi. Zat atau obat ini berpengaruh terhadap kerja sistem syaraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar, dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Contoh zat adiktif lainnya adalah kandungan kafein pada kopi dan teh, kandungan alkohol pada minuman keras, dan kandungan nikotin pada rokok. Dampak penggunaan narkotika. Penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein dapat menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, impotensi, dan kematian karena overdosis. Jika dalam penggunaannya menggunakan jarum suntik yang tidak steril, maka dapat tertular berbagai jenis penyakit berbahaya seperti hepatitis dan HIV. Penggunaan ganja dapat menyebabkan daya pikir berkurang, motivasi belajar turun drastis, perhatian ke lingkungan sekitar berkurang, radang paru-paru, daya tahan tubuh menurun, dan gangguan sistem peredaran darah. Penggunaan kokain dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, kerusakan pada hidung, dan gangguan jiwa. Dampak penggunaan psikotropika. Penggunaan ekstasi dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, dan pembuluh darah di otak dapat pecah sehingga mengalami stroke atau gagal jantung yang mengakibatkan kematian. Menggunakan obat nifam
atau nitrazepam dalam dosis tinggi dapat menyebabkan gangguan bicara, gangguan persepsi, dan jalan sempoyongan. Jika dosis lebih tinggi lagi, akan dapat menyebabkan penghambatan pada pernapasan, koma, dan kematian. Dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya. Contohnya, alkohol. Akibat jangka pendek dari mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan mabuk, jalan sempoyongan, dan keinginan untuk merusak. Efek dalam jangka panjang mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan kerusakan hati, kerusakan kelenjar getah lambung, kerusakan sistem syaraf, gangguan jantung, dan meningkatkan risiko kanker. Selanjutnya, rokok. Selain nikotin, dalam rokok juga terdapat sekitar 4.000 senyawa, termasuk tar dan karbon monoksida yang berbahaya bagi tubuh. Senyawa-senyawa ini dapat menyebabkan kanker paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan impotensi. Sekian materi mengenai zat adiktif untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.